Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Najak Tutor. Mudah-mudahan para YouTuber pemula seperjuangan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dimudahkan segala urusan serta perkaranya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yang saya pernah lakukan di channel yang Murad Official. Bagaimana waktu itu saya melakukan kunjungan dan subscribe secara barbar demi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya lakukan secara barbar, ujung-ujungnya subscribe dan jam tayang saya selalu berkurang. Itu pada saat mendekati jumlah 1000 dan 4000 jam tayang. Ketika mau mendekati merosot, maka itu pelajaran berharga buat kita semua dan mudah-mudahan bisa diambil sekali lagi bisa diambil pelajarannya dari apa yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan subscribe, sebenarnya subscribe itu nggak terlalu perlu harus nafsu amat segera sampai 1000. Yang perlu kita perhatikan itu adalah jam tayang. Jam tayang itu untuk menuju 4000 jam tayang atau 3000 jam tayang itu berat banget loh. Jadi teman-teman, nggak sepenuhnya teman-teman yang komen di kolom komentar itu menonton dengan penuh video yang kita sajikan. Kalau saya mengidentifikasinya gampang. Bisa saja kita lihat dari komennya. Komennya itu kadang-kadang nggak pas. Dia hanya berasumsi dari judul, kemudian dia komen dia dia analisa dari komen, dia akan memberikan masukan dari komen, atau pokoknya sekedar yang ada di judul lah ya, terus dia jadikan itu topik untuk pembahasan. Nggak nyambung sebenarnya. Misalkan begini, saya memberikan judul tentang bagaimana cari subscriber, anggaplah bukan itu ya. Misalkan begini, kayak kemarin misalkan YouTube lesu, itu sebenarnya bukan saya sedang curhat tentang kelesuan konten saya, enggak. Tapi di situ banyak yang misalkan menasehati yang sabar, kita harus ini, harus itu. Nggak nyambung sebenarnya. Itu nggak nyambung. Cuman nggak apa-apa. Kita harus tetap menghargai apa yang sudah mereka upayakan. Tapi kerugian kan tetap pada dia sendiri. Nah, terus kemudian begini, ketika yang datang komen itu ada 1000, yakin mau ditonton minimal 4 menit dari tiap video, yakin? Nggak yakin saya. Nggak yakin saya. Ruginya kita sendiri. Pasti kita barbar. Orang dia upload hampir setiap hari, dia bisa komenin hampir setiap komenan, dia balesin, dia kunjungin, setiap dia bikin konten 100 dan penuh semua. Nggak yakin saya. 25 lah, taruhlah 25. Itu berat kalau kita kunjungin satu persatu dengan tontonan 4 menit. Emang kita nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak punya kegiatan lain selain jawabin itu. Gajian aja belum, ya kan? Itu logika saja, ya. Kunjungin sewajarnya, bales, tapi ya paling nggak kalau ketika orang datang komen kita like dulu, menunjukkan kita mengapresiasi kunjungan dia dan komen dia. Dan kunjungan baliknya ya kita lakukan ketika kita senggang. Ketika kita senggang, ya kita kunjungin, kita balas semuanya. Cuman ya sabar, ya
Makanya cara saya ini oke, itu untuk menjaga konten kita ya dari pelanggaran YouTube. Yang kedua, ketika saya melakukan sub for sub itu begini teman-teman. Jadi akhirnya saya bongkar nih ya. Sub for sub saya lakukan seperti ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang sekarang lagi nonton video teman-teman yang saya share ke tab komunitas ya. Itu kalau paham itu sebenarnya kode. Silakan subscribe video saya, tonton video saya, komen video saya ya. Kemudian ketika teman-teman sudah komen di situ pasti akan saya kunjungin satu persatu tuh. Ya kan? Akan saya kunjungin satu persatu dan disitulah saya subscribe di channel teman-teman. Tapi kan nggak kebaca sub for sub ya secara barbar. Sama YouTube nggak kebaca itu, aman. Itu tujuan saya bongkar nih sekarang nih. Saya dapat jam tayang, saya dapat subscriber, ya kan? Ya kan, dari yang saya share, kemudian dari penonton alami. Saya dapat itu keuntungan itu. Dan ketika teman-teman sudah melakukan itu, otomatis karena mereka sudah mengunjungi dan subscribe, saya harus kunjungan balik. Tapi saya lakukan secara sesuai kemampuan saya. Tetap saya balas satu persatu, tapi nggak secepat yang teman-teman bayangin. Kalau misalkan saya lakukan tontonan video teman-teman yang baru-baru kayak gitu, saya rugi sendiri dong. Nggak mau saya minimal harus penuh, kalau nggak panjang banget penuh gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya tadi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.